Arsenal kembali menunjukkan tarinya setelah menumbangkan Brentford di pekan ke-14 Premier League. 2 gol tanpa balas merangkum dominasi penuh mereka di Emirates Stadium. Kemenangan ini menambah panjang rekor tak terkalahkan dan semakin mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen. Lebih dari itu, kemenangan ini juga semakin membuktikan bahwa Arsenal kini semakin mendekati era patahnya kutukan. Dahulu kala, ada masa-masa kelam yang pernah membuat klub ini dicap sebagai runner-up abadi. Musim ini, Arsenal langsung berada di puncak klasemen. Lantas, akankah kutukan Arsenal benar-benar akan patah kali ini? Di video kali ini, Starting 11 Moment akan membahas perjalanan panjang Arsenal dari klub terkutuk siap balik jadi juara. Serta bagaimana kemenangan kontra Brentford makin memperlayak status mereka sebagai kandidat juara. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak selengkapnya. Musim 2003-2004 tak bisa dipungkiri merupakan puncak kejayaan Arsenal. The Invincibles, begitulah julukan mereka, berjalan melalui satu musim Premier League tanpa satu kekalahan pun, menghadirkan kisah yang terasa seperti legenda mitologi. Raihan 26 kemenangan dan 12 imbang dari 38 jadi gambaran betapa mengerikannya Arsenal kala itu. Euforia yang mengiringi kesuksesan tersebut membuat banyak orang percaya bahwa Arsenal sedang berjalan menuju era panjang bergelimang gelar. Para pemain masih berada di usia emas. Struktur tim masih sangat kuat dan gaya main yang mereka bawa terlihat seperti sesuatu yang akan bertahan lama. Arsenal masih bisa jadi raja untuk tahun-tahun berikutnya. Namun di balik sorotan terang itu, sebenarnya ada ironi yang sedang mengintai. Sedikit yang menyadari bahwa puncak luar biasa ini justru pada akhirnya akan mengarah kepada kutukan. Segala kejayaan dan pujian pada musim tak terkalahkan tersebut ternyata menjadi gerbang menuju masa depan yang jauh dari perkiraan banyak orang. Pada saat semua pihak mengira Arsenal akan terus berdiri di puncak, sebenarnya perjalanan mereka sedang bersiap memasuki fase panjang tanpa trofi liga. Sebuah masa depan yang tidak satu pun dari mereka bayangkan pada malam ketika mereka merayakan kejayaan terbesar dalam sejarah klub itu. Setelah era Invincibles berakhir, Arsenal masuk ke periode yang makin kelam. Mereka tidak lagi mampu mempertahankan standar yang dulu melekat pada klub. Struktur tim berubah, pemain kunci pergi, dan performa yang dulu stabil berubah menjadi naik turun. Proyek yang seharusnya membawa mereka tetap bersaing di puncak justru membuat level permainan menurun sedikit demi sedikit. Penyebabnya juga cukup jelas. Regenerasi tidak berjalan mulus dan skuad kehilangan kedalaman untuk bersaing dalam musim panjang. Sebagai contohnya, pada 2018, Sky Sport mencatat Arsenal tak melakukan belanja besar di musim panas 2004 setelah juara tanpa terkalahkan. Mereka cuma menghabiskan 4,4 juta pound sterling untuk merekrut Robin van Persie, Manuel Almunia, dan Matteo Flamini. Kepergian Arsene Wenger dari Emirates Stadium juga semakin memperjelas bahwa era The Invincibles telah berakhir. Arsenal masih bisa tampil menjanjikan di beberapa momen. Tapi setiap kali mendekati persaingan gelar, kekurangan-kekurangan itu muncul dan menghambat langkah mereka. Konsistensi yang dulu melekat pada klub menghilang seiring waktu. Setelah musim tak terkalahkan, Arsenal hanya bisa finish sebagai runner-up di musim berikutnya. Dalam 10 musim selanjutnya, meriam London juga semakin terpuruk dengan 4 kali finish ketiga dan 6 kali finish keempat. Dalam 3 musim terakhir, Arsenal juga berkali-kali gagal mengamankan gelar. Meski punya peluang yang sangat terbuka, momen-momen krusial selalu jatuh ke arah yang salah, membuat mereka kembali berakhir di posisi kedua. Karena pola kegagalan itu terjadi berulang, julukan Arsenal pun kini semakin populer, si runner-up abadi. Label tersebut muncul bukan tanpa alasan. 3 musim secara berturut-turut mereka berada di titik yang sama, punya kans besar, tapi tetap gagal di finish puncak klasemen. Seolah Arsenal benar-benar klub yang dikutuk. Setelah melewati periode ketika mereka terus diolok sebagai runner-up abadi, Arsenal mulai meninggalkan masa lalu itu jauh di belakang.
Musim 2025-2026 menghadirkan versi baru dari klub ini yang jauh lebih tegas dan lebih siap menantang siapapun. Mereka tidak lagi terlihat sebagai tim yang gamang pada momen besar. Dari awal musim, Arsenal bahkan sudah menunjukkan arah yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kebangkitan Arsenal terlihat jelas sejak pekan-pekan pertama. Selama 10 pertandingan di Premier League, The Gunners cuma kalah sekali, yakni saat menyambangi markas Liverpool. Hampir setiap pertandingan memperlihatkan bahwa tim ini sudah bergerak keluar dari pola lama dan kini tampil dengan karakter yang lebih solid. Arsenal juga memulai musim mereka dengan perombakan fantastis. Klub besutan Mikel Arteta menggelontorkan lebih dari 200 juta euro hanya untuk memperkuat skuad di musim ini. Martin Zubimendi datang dengan harga 70 juta euro untuk memperkukuh lini tengah. Victor Gyökeres yang dibeli 65 juta euro menjadi sosok baru di lini depan. Eberechi Eze bergabung dengan nilai 69 juta euro untuk menambah kreativitas serangan. Semua transfer ini menunjukkan bahwa Arsenal tidak setengah-setengah dalam proyek kebangkitan mereka. Jangan lupakan pula nama-nama seperti Piero Hincapié dan Christian Mosquera. Efek dari belanja besar itu kini juga sudah terasa. Arsenal mencatatkan 18 pertandingan tak terkalahkan di semua kompetisi, menunjukkan kedalaman skuad yang jauh lebih kuat daripada musim-musim sebelumnya. Mereka juga memimpin klasemen Premier League dengan selisih 5 poin dari Manchester City yang berada di posisi kedua. Kemenangan Arsenal atas Brentford di pekan ke-14 Premier League juga semakin menjadi pertanda bahwa The Gunners kini memang layak dijagokan sebagai calon juara. Bermain di kandang sendiri, Arsenal langsung tampil agresif dan tidak memberi kesempatan bagi Brentford untuk berkembang. Gol cepat Mikel Merino membuka jalan, menciptakan tekanan awal yang membuat Brentford langsung berada dalam posisi terjepit. Sejak gol tersebut, Brentford berusaha mengejar. Tetapi kualitas permainan mereka ternyata tidak mampu menandingi intensitas Arsenal. Statistik bahkan mencatat, Brentford cuma bisa ciptakan 5 shots dengan 0 on target. Berbanding sangat jauh dengan Arsenal yang bisa cetak 15 tembakan dan 7 on target. Setiap serangan Brentford selalu terbentur organisasi lini belakang Arsenal yang tampil sangat disiplin. Menjelang akhir laga, ketika Brentford mulai terlihat pasrah, Arsenal kembali memanfaatkan momen itu pada menit 90+1. Bukayo Saka mencetak gol kedua yang memastikan kemenangan bagi tim tuan rumah. Gol tersebut menutup pertandingan sekaligus meresmikan rekor 18 laga unbeaten di semua kompetisi dan kembali mencatatkan clean sheet. Saka sendiri tidak main sebagai starter, Arsenal tidak diperkuat Eberechi Eze serta dua bek andalan mereka, William Saliba dan Gabriel Magalhaes yang masih cedera. Namun, absennya nama-nama tadi tak menjadi masalah. Arsenal tetap berhasil menang dengan meyakinkan. Melihat perjalanan Arsenal dari musim 2003-2004 sebelumnya, arahnya sudah jelas. Masa ketika mereka terjebak dalam label runner-up abadi tampaknya sudah mulai berakhir. Mereka pernah meninggalkan kejayaan Invincibles, lalu masuk ke fase kutukan IPL, tersandung oleh regenerasi yang kacau, kehilangan konsistensi, dan terus diolok karena 3 musim beruntun gagal mengubah peluang besar menjadi gelar. Tapi di musim 2025-26, pola itu mungkin akan berubah total. Cerita ini sendiri mengingatkan kita pada satu kisah yang sudah pernah terjadi di Premier League. Liverpool pada musim 2019-2020, klub itu bertahun-tahun diprediksi tidak akan pernah juara lagi, diolok sebagai cerita lama yang tak akan kembali. Namun ketika kepingan-kepingan puzzle Jurgen Klopp lengkap, kutukan 30 tahun mereka patah. Tidak ada yang menyangka sampai akhirnya trofi itu benar-benar ada di tangan mereka. Arsenal kini berada di posisi yang sama. Dari masa suram menuju kebangkitan yang besar, lalu memperlihatkan performa yang benar-benar layak untuk berada di puncak. Jika musim ini berakhir seperti yang mereka harapkan, maka ini bisa menjadi momen di mana Arsenal mengulang skenario Liverpool, mengakhiri kutukan panjang dan mengambil kembali gelar yang selama ini terasa menjauh dari tangan mereka. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai Arsenal yang menang lawan Brentford dan makin matang untuk menantang gelar. Bagaimana menurut kalian? Akankah kutukan sang meriam yang bertahan selama 2 dekade akhirnya akan patah? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Pastikan kalian like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Sorting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan update-update terbaru dan terpanas dunia sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.